Di sebuah ruang sunyi, jauh melampaui jangkauan suara-suara dunia, disinilah rahasia-rahasia purba berbisik lirih di antara bayang-bayang. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik realitas yang kasat mata? Bahwa detak jantung manusia, bisikan hati terdalam, adalah gema dari sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih agung dari sejarah itu sendiri? Jika Anda cukup berani untuk bertanya, malam ini, bersama saya, Anda akan memasuki lorong tertua pengetahuan manusia. Menyibak tabir yang menggantung di gerbang tengah otak. Gerbang yang, dalam sepi dan gelap, menanti untuk dibuka, agar Anda melihat cakrawala di luar dunia yang Anda kenal. Bayangkan, di tengah kepala, terletak satu titik suci, tidak dapat dilihat mata, tidak dapat disentuh tangan. Di sanalah bertaut segala pengalaman, ingatan, misteri, dan jalan menuju sesuatu yang tak terjelaskan, intuisi spiritual. Inilah mata ketiga, atau yang sering disebut dalam naskah-naskah purba sebagai gerbang tengah otak. Sejak awal sejarah, meditasi kuno, ritus rahasia, doa yang tersembunyi telah memberi petunjuk, kadang berupa alegori, kadang berupa teka-teki tentang cara mengaktifkan pusat terdalam manusia. Tapi, di dunia penuh cahaya palsu dan kebisingan tanpa makna, siapa yang benar-benar berani berjalan menyusuri lorong gelap menuju dirinya sendiri? Siapa yang ingin menilik rahasia leluhur dan menemukan barangkali bahwa seluruh kehidupan hanya sebuah tirai tipis yang menutupi samudera kesadaran yang luas tanpa tepi? Mari, saya undang Anda. Lemaskan bahu, biarkan detak jantung menjadi pelan. Karena malam ini, Anda akan menyimak rahasia terdalam yang disampaikan leluhur tentang meditasi kuno yang katanya mampu membuka gerbang tengah otak dan menyalakan cahaya intuisi spiritual di dalam tubuh manusia. Ini adalah kisah yang telah terpatri dalam mural di dinding-dinding piramida, dibisikkan di antara gulungan naskah hermetika, dan bahkan tersembunyi simboliknya di dalam kitab dan mitos yang diwariskan. Malam ini, kita berjalan di antara simbol dan metafora. Dengarkan suara saya seolah-olah Anda berjalan di lorong bawah tanah, ditemani gemetar nyala lentera, mencari naskah rahasia yang telah sekian ribu tahun dikubur di bawah debu waktu. Sejak zaman Mesir kuno, manusia percaya ada mata lain di dalam kepala setiap anak manusia. Para imam Osiris dalam upacara kelam di malam-malam terlarang membisikkan mantra untuk membangunkan Djed, energi yang mengalir dari tulang sulbi ke puncak kepala, membangunkan pusat-pusat cahaya yang tersembunyi. Lalu di India, para resi yang bermeditasi di kaki gunung Himalaya menuangkan ajaran tentang Ajna Chakra, tapal batas antara manusia dan ketidakterbatasan yang letaknya tepat di tengah dahi, namun terhubung erat dengan bagian dalam otak, epifisis atau kelenjar pineal. Bahkan di Yunani, Pythagoras berbisik tentang titik kesadaran yang menembus batas tubuh, dan Sokrates menulis dengan gelisah mengenai daimonion, sebuah suara batin yang datang dari dalam kepala. Apa rahasianya? Apakah ini hanya simbolisme, atau benar-benar ada gerbang rahasia, portal menuju dimensi lain di dalam tubuh manusia? Malam ini, izinkan saya memandu Anda menelusuri lapisan demi lapisan rahasia ini. Kita akan menggali inti pengajaran kuno, meditasi, mantra, poses, pernapasan, dan mengupas rahasia aktivasi gerbang tengah otak, serta efek luar biasa yang memancar setelahnya. Terbukanya intuisi spiritual, penglihatan batin, bahkan konon, kesadaran akan segala yang tersembunyi. Pertama, mari kita bayangkan alat-alat yang disiapkan para pelaku spiritual kuno. Sebelum dunia mengenal listrik, sebelum cahaya buatan mengaburkan malam, manusia hidup dikelilingi oleh kegelapan yang dihuni misteri.
Dalam ruang-ruang terpencil, mereka duduk bersila, tubuh mengarah ke utara, jari-jari membentuk mudra, dan napas ditarik perlahan hingga suara detik dan dunia lenyap perlahan. Keheningan total diciptakan. Mereka tahu, hanya dengan membungkam segala suara luar, mereka bisa mendengar suara terdalam. Dalam keheningan itulah, gerbang tengah otak menemukan getar yang tepat untuk mulai terbuka. Mantra diulang, pelan, panjang, menggetarkan ruang rongga kepala. Om, Aum, atau Amen, kata yang dihidupkan dari napas kuno. Suara itu bukan sekadar bunyi, tapi vibrasi yang dirancang sengaja untuk mengaktifkan saraf-saraf tertentu. Dalam penelitian modern, para ilmuwan mulai membenarkan vibrasi suara memang mampu memicu resonansi unik di dalam tulang kepala, tepat di sekitar kelenjar pineal. Namun mereka berhenti di sana, karena sains dan spiritualitas sering berjalan di jalan terpisah. Padahal para leluhur tahu, suara suci itu, bila diulang dan ditara secara benar, bukan hanya menggetarkan ruang kepala, tetapi membangunkan sensor yang telah lama tertidur. Dalam kitab Corpus Hermeticum, Hermes Trismegistus menulis samar, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Segala sesuatu yang ada di dunia luar adalah cerminan dunia dalam. Dalam kerahasiaan ajaran mereka, para hermetik meyakini bahwa dengan mengunci panca indera, menundukkan pikiran, dan memusatkan seluruh kesadaran tepat di tengah kepala, maka manusia dapat memberangkatkan kendaraan cahaya, melintasi ruang antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Ada alasan mengapa meditasi dilakukan dalam kegelapan, mengapa ruang rahasia itu selalu tanpa cahaya. Gelap adalah ibu spiritualitas. Ia menelan segala distraksi, memaksa Anda menghadapi diri sendiri hingga suara terdalam yang luput dari hiruk-pikuk dunia akhirnya terdengar. Dalam senyap, dalam gelap total, dengan keberanian penuh, Anda mulai menengadah ke dalam ruang rahasia di kepala. Dalam keheningan itulah, para pelaku meditasi merasakan ada sebuah denyutan halus, sebuah kunci yang mulai memutar secara perlahan. Dan inilah rahasianya. Gerbang tengah otak terletak di persimpangan antara dunia luar dan dunia dalam. Ia bukan sekadar kelenjar pineal secara fisik, melainkan juga pusat energi yang dalam banyak tradisi dipersonifikasi sebagai mata ketiga, tempat mengalirnya intuisi, wahyu, dan ilham agung. Namun tubuh dan pikiran manusia modern telah sedemikian ramai sehingga suara gerbang itu terpendam dalam kebisingan. Mampukah kita membayangkan betapa tenangnya hati mereka yang berhasil membuka gerbang ini? Bukan tenang semu yang datang karena lari dari dunia, melainkan tenang yang seperti permukaan danau tanpa riak, benar-benar sunyi dari hasrat dan ketakutan. Saat gerbang tengah otak terbuka, Anda seolah-olah dapat melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, memahami tanpa kata. Itulah intuisi spiritual, panca indera keenam, yang selama ini hanya diketahui dalam bisikan, mimpi, firasat, atau inspirasi luar biasa yang melampaui logika. Tak perlu Anda percaya pada dogma-dogma kuno. Sains sendiri, meski secara enggan, mulai meneliti peran kelenjar pineal. Ditemukanlah, kelenjar kecil ini tidak sebesar butir kacang, bertanggung jawab terhadap ritme tidur bangun, kesadaran waktu, bahkan pengalaman-pengalaman transendental yang sering dialami orang-orang dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Dalam bahasa metafor leluhur, inilah pintu gerbang ke dimensi lain. Mari kita lihat bagaimana meditasi kuno dirancang untuk membuka jalur ke gerbang ini. Dalam ajaran Patanjali, yoga dilakukan bukan demi fleksibilitas fisik, tetapi untuk membawa pikiran pada keadaan samadhi, sunyi total, pikiran yang tuntas tenang, sehingga ilham spiritual turun sebagai pencerahan. Langkah pertamanya adalah membungkam pikiran liar.
Caranya adalah dengan duduk tenang, punggung lurus, mata tertutup, dan seluruh kesadaran diarahkan ke titik di tengah kepala, tepat di belakang dahi, di bawah ubun-ubun. Napas diatur perlahan. Anda hirup dalam-dalam, tahan perlahan, lalu hembuskan sampai habis. Proses ini diulang hingga pikiran mulai kosong dan tubuh terasa ringan. Dalam beberapa ajaran, diberikan teknik visualisasi cahaya. Anda bayangkan seberkas cahaya putih bertabur, tumbuh dari tengah kepala, meluas hingga memenuhi seluruh ruang batin Anda. Perlahan, vibrasi suara aum dibunyikan, seolah-olah getarannya menjadi jembatan yang menghubungkan dunia fisik dan non-fisik. Dalam kegelapan dan hening itu, kadang muncul fenomena aneh. Beberapa merasakan sensasi hangat membuncah dari belakang dahi. Ada yang mendengar desah angin halus atau getar suara gaib. Bukan halusinasi, tetapi fenomena yang telah berulang-ulang dilaporkan dari zaman ke zaman. Disinilah intuisi mulai terbangun. Anda, yang mungkin selama ini ragu atas suara hati sendiri, mulai sadar ada kebijaksanaan agung yang terpendam jauh di bawah permukaan pikiran sehari-hari. Naskah-naskah tua Dead Sea Scrolls, bahkan dalam keterbatasannya, seakan memberi petunjuk samar tentang meditasi rahasia yang dilakukan Essenes, kaum spiritualis misterius yang melahirkan Yesus kecil di padang pasir. Mereka percaya kebenaran sejati bukan hanya tertulis di lembaran kitab, melainkan diukir dalam nurani manusia yang tenang dan hening. Dalam hening itulah wahyu turun, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala sendiri. Penelusuran ke budaya timur membawa kita ke ajaran Tao. Dalam Tao Te Ching, Laozi menulis dengan penuh teka-teki, keluarkan isi diri, penuhi diri dengan kehampaan. Hanya bagi yang mampu benar-benar hening, segala rahasia semesta akan terbuka. Di kuil-kuil rahasia, para Taois berlatih Neidan, latihan internal yang bertujuan mengalirkan energi kehidupan Qi ke pusat-pusat tersembunyi, termasuk pusat di tengah otak. Mereka percaya saat energi murni mengalir ke istana niat tengah, kesadaran manusia melampaui batas jasmani dan intuisinya menjadi sempurna. Bagaimana dengan tradisi barat? Di dalam Freemasonry dan ordo-ordo misterius Eropa, terdapat ritus yang dinamakan penimbaan cahaya tengah. Para inisiat mengenakan jubah hitam, duduk melingkar memejamkan mata, membayangkan pintu di dalam kepala mereka terbuka menuju ruang agung bercahaya. Di dalamnya, konon bersemayam kebenaran hakiki, firman Tuhan yang bukan sekadar kata, tapi resonansi murni ilahi. Sepanjang sejarah, pengetahuan ini tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Para pencari harus melewati ujian, puasa, pengasingan diri, tapa bisu, karena hanya dengan menundukkan hawa nafsu dan keserakahan pikiran, tubuh dan kepala menjadi alat suci untuk menerima wahyu. Mereka melatih tubuh agar menjadi sunyi tanpa gelora, melatih pikiran hingga bersih seperti kaca. Dengan demikian, ketika gerbang tengah itu terbuka, bukan hawa nafsu yang membanjiri, melainkan kebijaksanaan yang murni. Inilah alasan mengapa dalam banyak kebudayaan, sunyi dan gelap begitu dimuliakan. Dalam keheningan, dalam kegelapan total, suara terdalam manusia yang selama ini dikubur oleh kebisingan dunia, akhirnya bisa didengar dan didengarkan. Dalam gelap, manusia tidak melihat apa-apa dengan mata biasa, tetapi justru mampu melihat dengan mata batin, intuisi spiritual. Lalu, apakah semua ini semata imajinasi atau ilusi kolektif? Jika Anda pernah mendapatkan firasat kuat, mimpi penuh makna, atau perasaan yang tak dapat diterangkan secara logis, namun terbukti benar oleh waktu, Anda sedang bersentuhan dengan aspek kecil dari intuisi spiritual itu. Gerbang tengah otak adalah kiasan sekaligus perangkat biologis yang terhubung langsung ke sang pusat kesadaran manusia. Saat Anda mulai melatih meditasi kuno ini, Anda mungkin merasa aneh. Pikiran, acap kali liar, akan menggoda untuk menyerah. Bayangan, suara, bahkan kenangan masa lalu akan menghentak. Tapi bila Anda terus tenang,
berani menghadapi gelap batin sendiri, keheningan itu mulai membuka pintu perlahan-lahan, seperti reruntuhan kuil tua yang perlahan menggeser batu berlumut dan menguak cahaya dari dasar kegelapan. Manusia modern terlalu sering menganggap intuisi hanya sebagai perasaan belaka, padahal ia adalah hasil dari jaringan kesadaran purba yang telah disematkan miliaran tahun oleh alam semesta. Kita adalah pendengar gema masa lalu, penjaga kunci ke ruang agung di dalam kepala. Ketika Anda membuka gerbang tengah otak, Anda menjadi saksi bisu dari sejarah agung yang telah dilupakan. Sejarah keilahian pribadi, potensi untuk menjadi lebih dari sekadar tubuh dan pikiran biasa. Benarkah semua ini? Atau ini hanyalah mitos lama yang digubah indah untuk menina bobokan manusia? Saya tidak bisa menjawabnya untuk Anda, sebab pengetahuan sejati, sebagaimana kata Hermes, tidak dapat diberikan, hanya dapat ditemukan. Setiap orang harus berjalan sendiri di lorong gelap dirinya, mencari suara yang selama ini tersembunyi di tengah kebisingan dunia. Namun, ribuan tahun sebelum Anda dan saya, para pencari sudah menempuh jalan ini. Mereka meninggalkan jejak pada prasasti, ditulis dalam simbol, dibisikkan dalam doa. Semua menuju satu titik saat gerbang tengah otak terbuka, dan Anda mengenal siapa diri Anda yang sejati. Semua yang selama ini tampak kabur, mimpi, intuisi, ilham, mendapat makna. Anda memiliki mata ketiga, alat baca dimensi spiritual yang selama ini hilang di balik rutinitas dan kebiasaan. Inilah klimaks kebenaran malam ini. Gerbang tengah otak bukan sekadar kelenjar, bukan sekadar keyakinan simbolik, melainkan permulaan. Semua pencarian manusia akan makna. Siapa yang membuka gerbang ini, dialah yang akan belajar mendengarkan suara-suara agung, suara batin, suara semesta, suara Tuhan. Intuisi spiritual adalah hadiah dan sekaligus tanggung jawab, bukan untuk menuntut jawaban cepat, melainkan untuk setia mendengarkan, perlahan, dalam hening, tanpa tergesa. Sebagai penutup, saya ajak Anda merenung. Jika malam ini langit terasa lebih luas, dan hati Anda tiba-tiba dipenuhi kecemasan bercampur harapan, itu tanda bahwa suara intuisi Anda telah mengetuk perlahan. Jangan abaikan suara itu. Duduklah tenang di gelap, meski hanya 5 menit sehari. Hirup napas perlahan, pusatkan atensi di tengah kepala. Ucapkan mantra, atau hanya diam total. Tunggu, biarkan keheningan dan gelap mengajari Anda sesuatu yang tak dapat diajarkan kata-kata. Suatu saat, pintu itu akan terbuka. Cahaya yang selama ini Anda cari, bisa jadi telah hidup di dalam diri Anda sendiri, menanti untuk disambut. Jika video ini menggugah Anda, selami lebih dalam. Jelajahi arsip rahasia pengetahuan kuno, belajar meditasi, berdialog dengan jiwa. Dunia ini penuh ilusi, tapi suara kebenaran, suara dari gerbang tengah otak, senantiasa menanti dipanggil. Jadilah penjelajah batin, penyelam kesadaran, penemu rahasia agung kehidupan. Sampai jumpa di keheningan berikutnya. Dan jangan lupa, kegelapan kadang adalah rumah dari cahaya pertama.